Covid saya langsung ingat semua ceritanya dan alur ceritanya kayak apa, menggiringnya gimana saya tahu. Terus saya tanya ke dosen saya, siapa di sini yang nonton video ini? Gitu. Angkat tangan banyak orang. Coba gimana ceritanya? Maju ke depan. Ya ini sih yang diceritain. Ini ya, makanya saya bilang kalau nggak mencatat kita pasti lupa. Akhirnya begitu saya bilang gini tuh maksudnya intisarinya. Ini gini caranya gini. Oh iya loh. Ternyata powerful sekali gitu. Nah, makanya perlu punya catatan dan berusaha apa sih sebenarnya isinya itu, intisarinya apa. Itu perlu dilatih juga sehingga kita lebih tajam. Nah, di sini yang sudah pernah mendekati orang pakai strategi presentasi bisnis siapa? Wah, keren. Yang belum pernah, belum tahu. Pak, tahu nggak caranya prospek secara bisnis? Biasanya kalau mulai prospek bisnis gimana Pak caranya? Memperkenalkan usahanya, kekuatan sistemnya, baru menjelaskan tentang marketingnya. Oke. Memperkenalkan perusahaan, memperkenalkan sistem, lalu menjelaskan tentang marketing plan. Ini bukan presentasi bisnis, ini prospek. Sorry, ini presentasi bisnis, tapi bukan prospecting. Kalau prospek bisnis gimana caranya? Beda loh ya. Ini presentasi bisnis nih. Ini loh perusahaannya gini, ini loh marketing plan-nya, ini loh duitnya dari sini. Itu presentasi bisnis. Tapi yang kita perlu supaya orang bergabung itu prospek bisnis. Ada yang tahu gimana cara prospek bisnis? Tadi aja ngobrol-ngobrol dulu. Ya kan? Pak, kalian kerjanya apa? Income-nya berapa? Oh, ternyata Pak ya, ngobrol sana sini. Sekarang nih masa makin sulit Pak ya. Oh sulit, kenapa? Covid. Income-nya menurun seperti saya prospek teman saya di Jogja. Nah, kamu sekarang kerja apa Pak? Aku ya nggak kerja. Saya sudah senang dalam hati. Kalau nggak kerja ini paling gampang. Ya. Dulu kamu kerjanya apa? Ya saya dulu bawa ini mobil. Untuk apa? Ya saya wisatawan itu jadi guide gitu. Loh sekarang kok enggak bisa jadi guide? Ya kan Covid. Loh saya bilang orang ke Jogja masih banyak kok. Dan apa namanya? Mereka juga punya uang lah, saya lihat lain dengan di Bali ya. Di Bali sepi, benar-benar orang lewat aja enggak. Terus mereka bilang, ya karena berbeda. Kalau sekarang orang datang semua nggak mau naik pesawat, karena kan suruh swab, suruh gini, suruh gitu. Mereka semua datang sudah bawa mobil, jalan-jalan sendiri pakai mobilnya sendiri. Jadi saya punya mobil disita sama leasing, selesai. Akhirnya nggak punya mobil, akhirnya nggak punya kerjaan sekarang. Backgroundnya begini tentu menarik untuk diajak. Ya kan? Terus bagaimana kamu memenuhi kebutuhanmu? Kebutuhanmu sekeluarga berkurang apa enggak? Bisa nggak negosiasi ke sekolah minta uang sekolah turun? Oh nggak bisa. Sekolah tetap harus bayar. Makan gimana? Ya makan dikurang-kurangi tapi tetaplah gede biaya makan itu. Listrik air tetap dengan kita. Bagaimana usaha kamu untuk memenuhi kebutuhan itu? Ya nggak ada. Mau nggak? Saya kasih solusi supaya kamu bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Itu loh caranya prospek. Oh saya mau. Gimana caranya? Oke, kamu dengerin saya. Presentasi singkat aja. Jadi lebih penting membuka pikiran tadi. Atau seperti yang saya dulu sering adakan di Zoom, ya, misalnya, Bu, kerjanya apa, Bu? Saya PNS. PNS ya? Bagian apa? Job counseling. Counseling. Canggih loh, orang pintar ya. Lah Bu, gajinya piro? Kira-kira, kalau boleh tahu. Gaji atau penghasilan? Beda kan gaji sama penghasilan. Gaji. Gaji ya 5. 5. Penghasilan? Ya bisa 30. Bisa 30, oke. Selama kerja pasti penghasilan yang utama ya. Umur berapa sekarang? 52, 53. 53. Pensiunnya umur berapa kira-kira? 65. 65, berarti lagi 12 tahun. Kira-kira kalau sudah pensiun, penghasilan atau gaji yang diterima? Gaji. Gaji, full apa enggak? Enggak. Seperberapa kira-kira? Tergantung masa kerja. Oke, kira-kira kalau ibu Ya berapa? 80% lah. 40%. 80%. 80%. Berarti kurang lebih 4 juta ya? 4 juta. Nah sekarang ibu biasa dengan gaji 30 juta. Nanti di pensiun terima 4 juta. Kira-kira tambah enak apa enggak? Ya enggak. Tambah enggak? Cukup enggak? Enggak tahu. Enggak tahu, karena belum dicoba. Iya. Masalahnya belum pensiun aja, inflasi sudah terjadi. Uangnya
yang bulan lalu 5 juta, 30 juta, dengan 6 bulan lagi 30 juta, pasti berbeda banyak banget. Bisa-bisa turun setengahnya. Nah, dia baru mulai mikir, betul juga nih dokter Yudi. Nah, sekarang dengan turunnya nilai uang ini sudah turun, belum pensiun. Nanti naik pensiun ibu terimanya 4 juta. Kira-kira cukup apa enggak? Apalagi pensiunnya bertahun-tahun lagi dari sekarang gitu ya. Mungkin 4 juta ini nanti sudah turun nilai banyak sekali gitu. Akhirnya mungkin cukup beli beras 2 kantong. Begitu ceritanya. Nah, Bu, pernah enggak Bu ibu mikir gimana supaya pensiunnya nyaman? Wah, maksudnya Pak Dokter gimana? Pasti tanyanya gitu kan. Loh, maksud saya gini loh, setelah pensiun gaya hidup tidak berubah. Ya kan? Kalau perlu malah berubah lebih positif. Karena apa? Dulu tidak punya waktu, sekarang punya waktu. Sedangkan uang banyak. Ibu ingin keluar negeri nggak? Ya. Ya. Nonton film Layangan Putus. Loh, saya itu cuma nonton gara-gara apa? Saya nggak mau orang ngomong, saya nggak ngerti apa-apa. Iya. Padahal saya nggak senang ceritanya. Tapi saya nonton. Kan? Jadi saya tahu, it's my dream. Tahu apa maksudnya? Yang ketawa tahu, yang nggak ketawa nonton nanti kayak putus. Pingin toh Bu naik balon di Kapadokia, pingin toh? Ya kan? Itu baru Kapadokia. Pingin nggak lihat aurora di kutub utara, ya kan? Pasti pingin dong. Pingin nggak lihat Niagara, gitu. Atau hotel yang terbaik di Niagara. Jadi sambil tiduran gini langsung lihat Niagaranya langsung di bawah kan? Pasti pingin. Itu kalau pensiun bisa jalan-jalan gitu terus enak kan? Ya. Nah, Mikir kerja ya. nah, sekarang kita bandingkan Bu. Pensiun ibu yang nanti akan menjadi kenyataan sama pensiun yang angan-angan ini kira-kira gimana? Enak yang mana? Yang Enak yang angan-angan. Nah, sekarang kalau sudah lebih enak angan-angan, ini sangat tidak enak gitu. Iya. Ibu harus hati-hati loh, jangan sampai ini terjadi, betul nggak? Iya. Dan ini pasti terjadi, ya kan? Nah, sekarang Bu mau nggak kasih tahu caranya? Mau Supaya banget. ibu bisa. Mau banget. Ngerti maksudnya ya? Iya. Jadi pada saat saya prospek tuh dia yang tanya, dia yang aktif. Nggak lagi saya harus, Bu dengerin ini loh, dia lain-lain main HP gini, enggak. Mau nggak Bu saya kasih tahu caranya? Mau. Karena sudah dibuka pikirannya. Dia yang mau nanti. Iya. Ya kan? Apalagi kalau prospeknya ditambah-tambahin. Bu, kalau ibu supaya bisa ke Kapadokia, ke Kutub Utara, ke Afrika Bu, bermain di padang savana sore-sore bersama jerapah dan lain sebagainya ya. Atau ke Dubai Bu, tur padang pasir, makan kurma, lihat talian perut sama suami ya, duduk di bantal gede-gede kayak sultan Iya, gitu. benar. Nah, kira-kira ibu butuh income berapa Bu satu bulan? Nah, kan? Yang nggak kerja pun terima uang segitu. Ternyata butuh tabungan sekian puluh M. Nah, masalahnya ibu cuma punya waktu 12 tahun lagi. Karena kan mau pensiunnya tahun itu gitu loh. Nah, sekarang gimana dalam waktu 12 tahun ibu punya income sekian puluh M, berarti setahun harus punya income sekian M. Ibu kira-kira mau ngejarnya dengan cara seperti apa? Kalau ibu punya metode dan efektif, saya belajar dari sana. Wah, saya tidak punya Pak Dokter ya. Kalau gitu ibu belajar dari saya gitu. Terus baru kita presentasi. Wah, otaknya mancep pasti. Iya, iya. Ya kan, karena sudah terbukti toh. Ya kan, saya 3 tahun yang lalu nggak punya apa-apa. Beli sepeda motor PCX bekas aja nggak mampu. Ini kisah nyata. Ya kan, bayar utang ke tekanan sampai utang terus lagi. Artinya gali lubang terlubang kan. Tapi berbeda total dengan sekarang setelah 3 tahun. Ya kan, saya kalau mau liburan kayak gitu terus bisa, ya kan? Tahu kan? Iyalah, saya kalau udah buka perbatasan pasti keluar negeri sana sini terserah saya. Sekarang aja saya sudah pergi dari rumah 1 bulan lebih. Karena apa? Ya Surabaya terus bosan nih mesti nunggu tanggal, karena ipar nikah tanggal 16. Ya udah, saya bosan, saya ke Batu nginep di Golden Tulip gitu, iseng-iseng. Bisa aja, boleh aja gitu. Kan hidupnya nyaman toh. Gak kerja, kalau pagi ini gak presentasi gak kerja loh. Artinya mau saya ajarin Bu, mau ya udah, baru kita presentasi gitu. Jadi, nah, Dok, gimana caranya buka pikiran? Itu semua sudah ada videonya, nonton videonya. Karena kalau saya suruh ngulangi, saya malas. Tapi kalau Ibu lihat video saya hidup nyaman terencana, itu ada. Saya share di grup ya, nanti nonton semua ya. Siap. Nah, sekarang Ibu lihat dong, wah, Dokter Yudi ini nyari enaknya aja gitu, tinggal share, semua suruh tonton sendiri gitu. Lah ya, karena semuanya sudah mau belajar, sudah dibuka pikirannya jadi gampang semua. Nah, sama.
Bapak Ibu harus buka pikiran online sehingga mereka bisa mau nonton seperti ini gitu loh. Ya kan? Itu tugas utamanya gitu. Nanti ada sistem yang bekerja kayak Pak bilang tadi, Pak siapa Pak? Suka tenang. Retno. Saya kira Pak Retno. Saya Pak Retno. Nah, Pak Retno kan sudah bilang sistem kita kuat. Manfaatkan sistem itu. Kalau enggak ya rugi lah kita. Sistem itu apa? Ya ini loh, video-video banyak kok, ada repot-repot belajar lagi, bingung belajar dari mana dan lain sebagainya kan gitu. Semua sudah ada gitu. Nah, saya save semua di HP. Jadi saya perlu apa tinggal saya kirim. Ini pun harus Bapak Ibu lakukan ya. Misalnya mau perluas jaringan tapi nggak punya teman, ada juga saya videonya. Nah, paling gampang apa? Langganan 300.000 bayar ke Bukena. Di sana di website tuh ada semua. Gitu ya. Bapak Ibu tonton satu-satu video-video itu sudah yang terpilih gitu. Pasti berguna. Saya kasih presentasi bisnis tadi ya, nanti dipelajari semua ya. Nah, sebenarnya cara prospek bisnis itu ada banyak, bukan cuma ini. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi yang lain-lainnya ya. Tapi artinya saya ingin membuka penyadaran ini loh. Kalau kita memang sudah punya tekad, ya, kita memang sudah tahu masa depan kita seperti apa. Tadi mungkin Ibu yang saya buka satu masa depannya. Yang lain kalau mau dibuka masa depannya silakan, saya coba. Loh iya dong, ya kan? Sekarang yang lain lah misalnya, siapa yang mau di sini? Nah, oke Pak Katana. Saya mulai dong. Pak Katana kerjanya apa Pak? Jualan kue. Bisnis pribadi Pak ya. Wah hebat, pengusaha. Nah, udah berapa tahun Pak? 6 tahun. 6 tahun, sudah lama ya. Kerja bareng istri Pak ya. Wah enak dong, bisa di rumah bareng-bareng sama istri. Kira-kira income-nya berapa Pak? 4 juta ya sebulan. Oke. 4 juta sebulan sudah dikerjakan 6 tahun. 6 tahun beserta istri. Memang enak karena apa? Ada kebebasan waktu ya. Artinya sama istri mau ngatur kayak sekarang mau datang pasti nggak bingung. Ya tinggal istri suruh handle kita sini gitu lebih gampang. Kedua, pengusaha itu tetap bisa berkembang jadi besar sekali suatu ketika bisa. Nah, 6 tahun ini omset 4 juta. Kenapa omsetnya nggak 40 juta? Kira-kira hambatannya apa aja? Karena bisnisnya masih kecil. Oh, nggak digedein aja. Karena apa kira-kira? Kok nggak digedein? Modal. Oke. Kira-kira, Pak, kalau sekarang 4 juta, kalau mau dijadikan 40 juta, kira-kira perlu modal berapa? Kira-kira 15-20 juta. Berarti kalau saya kasih modal 15-20 juta, Pak yakin bisa untungnya 40 juta? Belum yakin. Karena apa Pak yakin? Kondisi seperti ini. Berarti ya susah juga gitu. Mau gedein juga nggak berani, bisa rugi, bisa apa dan sebagainya. Nah masalahnya Pak punya anak berapa? 2, sudah gede. Ini satu ya? Satunya lagi belum? Oh dua-dua diajak sama istri Pak ya hebat. Oke, mereka sekolah tuh. Kira-kira biaya sekolahnya akan semakin meningkat atau enggak? Mereka ini SD kan? Nanti SMP pasti meningkat. SMA pasti meningkat. Kuliah apalagi, katanya paling menyakitkan kuliah karena belum tentu bisa di Surabaya. Betul. Nah, udah punya rencana nggak memenuhi kebutuhan mereka itu gimana caranya? Sudah ya? Gimana caranya? Asuransi? Ada sih memang paling benar. Ya, jadi itu bisa jadi motivasi. Oh, saya harus sukses di sini. Kenapa? Karena ini demi anak-anak saya nanti. Ya kan harus ada seseorang yang memutuskan rantai kemiskinan dalam keluarga. Ya kan? Pak kan gini karena orang tua nenek moyang miskin, Pak. Ya kan? Kalau orang tuanya konglomerat mungkin miskin, Pak. Kan gitu saja. Nah, tapi kita bisa memutuskan rantai kemiskinan itu di kita. Ini yang perlu kita ubah. Nah, seandainya belum bergabung di ASI, kita bisa masuk dari sana. Pak, kalau income-nya 4 juta terus gimana? Kira-kira tahun depan kita Pak berapa? Nggak tahu. Gampang kok Pak? Ternyata tahun lalu berapa? Tahun lalu income saya 3 juta. Sekarang 4 juta. Ya udah, tahun depan kemungkinan bertambah
Jadi jadi 5 juta ya kan. Masalahnya adalah inflasinya kan sudah dibilang berapa puluh persen. Ini cuma nambah 25%, inflasinya 40%. Dan gimana ini minus ini? Ada solusi nggak? Nggak ada. Mau nggak Pak Nak kasih solusi? Mau. Oke, dengerin saya. Saya minta waktunya Bapak 1 jam saja. Mau Pak? Tapi konfirmasi ya. Iya. Panggil istri Pak. Kenapa kok harus panggil istri dokter itu? Karena ingat, saat orang dipresentasi dia nanti pasti tanya pada pasangannya. Pasti. Padahal pasangannya kalau nggak kita terangkan, pasangannya nggak tahu apa-apa. Tapi ngasih nasihatnya bisa lebih pintar banget gitu. Ya kan? Begitu suami tanya, Bu ini tuh ada bisnis ini. Aduh, jangan aneh-aneh. Nggak mungkin bisa. Mana ada modal 3 juta sekian terus jadi punya income 20 juta sebulan. Ngayal kamu itu Mas. Bukan itu aja Bu. Ini income-nya ada yang sekian miliar loh Bu. Alah, mimpi apa kamu, kesambet apa? Sudah Mas, ya baik itu mulai ditekung sudah paling sempurna. Misalnya gitu. Akan berbeda kalau istri diajak. Karena nanti sudah tidak ada negatif. Begitu mereka putuskan ya, enggak. Kalaupun bapaknya negatif, ternyata istrinya yang positif. Mas, coba aku tuh selama ini nggak pernah nyoba apa-apa. Yang ini aku yakin pasti. Bisa jadi kan begitu. Jadi kalau kita praktek usahakan suami istri. Daripada nanti ulangi. Atau lebih parah lagi, dia nggak mau diulang. Dia langsung anggap istrinya lah keputusan yang paling benar. Ya kan? Karena intinya istri itu pengaruhnya gede. Ya kan? Suami itu malas repot soalnya. Malas ribet. Begitu istri ya gitu. Karena kalau ditentang hidup jadi tidak nyaman gitu. Ya supaya nyaman ya sudah lah. Ya, suami ngomong 1, istri ngomong 3.000. Kalau kita ngomong 2, dia bukan ngomong 6.000 loh, langsung 12.000 ngomongnya. Nah jadi ilmu-ilmu ini harus diterapkan, harus dilatih. Ya kan? Nah ilmu prospek bisnis itu gitu Pak. Jadi kita bukan presentasi bisnis, tapi harus prospek bisnis. Prospek bisnis pasti harus dimulai dari membuka pikiran. Membuka pikiran pasti harus dimulai dari kita tahu dulu gimana sih kondisinya dia, apa yang dia butuhkan gitu. Dan kita harus smart, belajar banyak-banyak. Karena kalau belajar banyak-banyak kita sudah langsung tahu. Inflasi tadi kita tahu, Amerika sekarang bensinnya naik berapa kita tahu, ya kan itu kan browsing. Kalau kita berdiskusi, Pak ini bagus loh Pak, Bapak perlu ini, itu bisa dibantah. Tapi kalau kita berdasarkan data, Pak ini loh Pak, bensin di Amerika harganya sekian jadi sekian, ini udah naik 100% Pak. Indonesia selalu dolar naik dari waktu ke waktu, artinya apa? Cuma Jokowi toh lama nahan hebat ya. Yang kalau presidennya dulu tiap 6 bulan dolar naik, betul nggak? Iya. Artinya ekonomi kita tuh jauh lebih lemah daripada Amerika. Artinya apa? Kalau Amerika naik, sudah pasti kita naik, betul nggak? Betul. Nah kalau bensin sudah naik 100%, sekarang bayangin bensin berapa? Kalau naik 100%, apa enggak semua harga jadi naik? Pasti naik semua. Naiknya berapa ya? 100 atau lebih. Artinya apa? Disaster bagi Anda, siap-siap berkali. Bagaimana solusinya? Yang paling bagus ya ini. Karena apa? Ini cerita kehidupan saya pribadi. Saya dulu kan nggak punya beli PCX juga repot gitu ya. Bukan berarti bahwa dokter yang nggak laku. Saya punya income 60-80 juta sebulan, tapi kurang. Karena anak-anak saya sempat kuliah kedokteran, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta. Jadi ya biayanya gede. Ada cicilan rumah gitu ya, ada cicilan mobil. Karena kita dulu nggak ngerti kalau nyicil itu kita anggap baik. Kita cicilan itu jebakan, ya kan? Ya tonton video yang itu loh bagus yang orang disekolahkan sama bapaknya, dikasih sepeda motor baru begitu, dipakai kuliah, begitu lulus kuliah dia kerja, begitu kerja mulai dapat income-nya mulai bagus, mikir sepeda motornya sudah lama harus diganti gitu. Toh bisa kredit, akhirnya sepeda motor dijual jadikan uang muka, kreditlah sepeda motor, ya kan? Berapa tahun kemudian income sudah naik, masa sepeda motor terus, belilah mobil bekas, cicil lagi, ya kan? Begitu mobil bekas, woi, sekarang sudah jadi kepala cabang nih, masa mobil bekas, mobil baru lah, kredit lagi. Mau kawin, masa nggak punya rumah? Sekarang sudah mampu lah kalau dipaksa-paksain, kadang-kadang nggak mampu pun pikirnya mampu. Ambillah rumah, ya kan? Akhirnya cicilnya berapa? 35 tahun. 35 tahun nyicilin rumah, tiba-tiba nanti sudah masuk masa pensiun, baru bingung. Karena di tengah-tengah ini nyicil perabot, nyicil elektronik dan sebagainya. Akhirnya baru mau pensiun baru bingung. Ya tadi, setelah pensiun mau ngapain? Terus uang yang diterima berapa? Pensiun ternyata dari gaji cuma sekian persen tadi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kehancuran usia pensiun. Setelah pensiun bukannya nyaman, senang-senang, tapi malah
nyari kerja lagi, kerja lebih keras lagi, karena bahkan sudah bertahun-tahun di perusahaan ini sudah biasa dengan cara kerjanya harus pindah bidang gitu. Ini yang kebanyakan orang tahu. Nah, kalau kita masuk dari sini, tentu menarik untuk mulai prospek orang. Kalau orang sadar apa yang dialami dan akan dialami, dia akan mau berjuang di AFC. Karena AFC ini yang terbaik bagi saya. Dulu saya tidak punya uang, betul? Sekarang punya uang miliaran, banyak lah, ya kan? 50 tahunan aja segitu. Ada yang Banyak, Dok. sekian tahun kan gitu. Berapa banyak dong? Bocoran. Nggak boleh ngomong bocoran, ada yang bikin video. Videonya harus mati dulu. Nah, artinya apa? Setelah punya modal banyak ini, saya sebagai orang yang smart, yang sudah berpengalaman, tidak mau cuma diam saja, betul nggak? Saya pengen punya bisnis tadi loh. Karena bagi saya kalau punya 3 atau 4 income yang seperti AFC ini mengalir dari bisnis-bisnis saya itu baru keren, betul nggak? Woi, satu menghasilkan misalnya, nggak usah banyak-banyak lah, satu bisnis misalnya 600 juta aja. Kalau saya punya 4 bisnis lagi, 2,4 M sebulan, woi itu keren, ya. Mau liburan kemana juga bisa, bisnisnya jalan sendiri, kan itu impiannya, cita-citanya. Nah, mulailah saya berpikiran untuk membuat bisnis. Terus saya sudah mikir balik, yang katanya saya pintar dan berpengalaman, maka saya sampai sekarang belum ketemu. Bisnis apa sih yang pasti? Yang kalau saya investasi sekian nanti dia bisa menghasilkan sekian. Gak usah 600 juta, 100 juta sebulan aja, saya bingung mikirin. Padahal dengan modal yang besar, saya siap. Untuk menghasilkan 100 juta sebulan ini saya bersih ya. Saya bingung. Ya. Sedangkan AFC saya modalnya gede banget, ya kan? Ngerjain cuma sebentar, income-nya sampai sekarang masih income besar-besaran lebih jauh dari itu. Masih dapat jalan-jalan keluar negeri lagi, bagus soalnya. Ini produknya gratis lagi. Artinya sampai saat ini saya belum pernah ketemu di pikiran saya apa bisnis yang lebih bagus daripada AFC. Gitu. Saya yang punya modal. Kalau bapak ibu apalagi nggak punya modal, tidak usah ragu-ragu jalan ke AFC. Karena inilah bisnis yang paling tidak ada resiko. Kayak Pak Niko bilang, kalau kita jalannya AFC, terus ditolak, terus ruginya apa? Nggak rugi apa-apa. Besok prospek lagi lah. Ya. Kan belajar video sehari 3 loh, besoknya udah lebih pintar. Kemarin salah di sini saya. Nah, kemarin saya kebanyakan ngomong, sekarang saya dengarkan dulu. Udah lebih pintar. Nyoba sebulan pasti berhasil. Dan memang kadang-kadang orang menolak bukan karena kita kurang pintar. Memang mereka tipe orang yang tidak. Ya memang banyak orang kan gagal. Memang mereka nggak tipe yang mau gitu. Sedangkan tetap ada orang yang mau, yang hebat itu ada gitu. Cuma dia menunggu kita temukan. Dia kadang-kadang nggak tahu ada peluang seperti ini. Nah kita tinggal proses mereka, lalu ajak bareng-bareng, kasih pengetahuan yang kita tahu, ikutkan di sistem itu, supaya mereka selalu pantau WhatsApp, supaya mereka selalu ikuti NDO, training semua, langganan 300.000, nonton video 3-4 satu hari, sudah pasti mereka pintar benar-benar ini, gampang. Gitu. Nah inilah bisnis yang terbaik karena tadi saya baru nyadar juga, ternyata setelah uang banyak banget saya tetap nggak sanggup bikin bisnis yang dapat 100 juta sebulan, saya nggak sanggup. Ya kan? FC ngasih gila loh sebulan untuk saya. Tapi saya 100 juta sebulan nggak bisa bikin bisnis. Jadi bukan masalah modal. Memang bisnis itu penuh resiko, repot. Kecuali bisnis AFC itu resikonya ini, ya kan? Cepat juga kan. Saya mengalami ini cuma dalam waktu 3 tahun. Terus menyenangkan, ya kan? Ngobrol-ngobrol ini kan lebih menyenangkan loh, ya kan? Waktu saya praktek saya harus nunggu di tempat praktek kalau nggak ada pasien, nggak ada pasien. Kalau ada pasien sibuk, yang ini diterapi, yang ini juga minta, yang ini juga minta, sampai bukan tempatnya, sampai duduk di meja saya terapi juga, gitu. Saking kebanyakan pasien. Setelah itu pun dapat uangnya cuma berapa? Nggak pernah pasien minta. Mau liburan nggak berani. Kalau liburan seminggu, pasien itu langsung berkurang. Karena kalau dia datang kita nggak ada, ya akhirnya nggak datang lagi. Itu sudah kenyataannya. Beda dengan sekarang kan. Liburan mau apa terserah, ya, tetap aja uangnya datang, tambah lama tambah besar. Nah, itu tentu menarik. Kerjanya juga paling ya gini-gini, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ya kan? Oke, ada mungkin pertanyaan sampai di sini, silakan. Saya memang sengaja nih nggak bawa slide, nggak pakai apa, karena tadi saya bilang kalau kita presentasi ada slide-nya kan. Kalau kita prospek nggak ada slide-nya. Kalau kita prospek tapi pakai slide bisa nggak? Pakai catatan bisa kalau belum pinter. Ya, tapi hanya ke teman akrab. Karena kalau enggak dibilang apa ini ngerepek. Tapi kalau teman akrab kita bisa latihan. Kita udah catat dulu. Saya lebih belajar prospek. Saya prospek kamu pura-pura ya. Kamu serang saya ya. Ya. Berapa nih? Apa?
mudah untuk kita merespek orang yang kita ingin jadikan partner gitu. Supaya tidak ketarakan gitu. Iya. Bikin catatan. Berapa income? Usahamu apa? Mau pensiun umur berapa? Berarti Anda butuh berapa sebulan? Kalau mau biaya hidup yang seperti ini berapa sebulan? Itu nanti nonton di video yang saya kasih tadi. Latih, pakai catatan kalau perlu. Yang diprospek teman dekat keluarga. Alasannya latihan. Latihan sih latihan, lama-lama dia bilang saya gila juga nih mau usaha kamu bisa kayak gini. Ya kan, pas bilang oh iya ini loh, saya enak gara-gara nonton videonya yang saya latih. Ya dokter Yudi ini income-nya berapa? Nah, gitu. Jadi itu bisa kita pakai. Ya, yuk stop dokter rekannya.